Oke, itu kurang 3 bulan lah saya bebas bersyarat itu. Ya. Nah, ternyata udah diproses. Saya sudah diwawancarai, keluarga sudah apa sih istilahnya itu ya, juga sudah diwawancarai sama Bapas Solo, Bapas Malang gitu. Sudah di sidang TPP sebenarnya. Tapi sampai akhirnya bebas bersyarat, amnesti itu tidak kunjung datang. Sampai sekarang juga. Sampai sekarang. Jadi kalau amnesti itu turun, Ya. saya nggak perlu lapor lagi ke Bapas. Jadi saya bukan bebas bersyarat, tapi bebas murni kalau amnesti itu turun. Nah, tapi kok ternyata sampai saya bebas bersyarat, amnestinya nggak turun. Dan akhirnya ya saya lapor ke Bapas ini tiap bulan ini, karena masih bebas bersyarat. Nah, jadi sebenarnya Nak Rizky, Abi tahu Prabowo bakal hadir, itu udah bocoran A1-nya sudah masuk ya. Tapi Abi kan memaksa, ayo kita cepat pulang dulu, cepat kita ke acara yang lainnya supaya. Video barusan membuktikan bahwa Prabowo bukan tipe orang yang seperti makan kacang lupa kulitnya. Apa yang disampaikan Gus Nur di podcast pribadinya menunjukkan bahwa Prabowo ada upaya ingin mendinginkan situasi di negeri ini tanpa melihat karakter dari personil siapapun. Meskipun Gus Miftah sudah mewanti-wanti kepada Prabowo, namun Prabowo punya cara sendiri ingin menyatukan semua elemen negeri ini, terutama dari kalangan ulama dan aktivis. Ternyata Gus Miftah pernah berpesan seperti ini ke Pak Prabowo, tapi banyak yang lebih setuju ke Ustadz Adi Hidayat. Makanya dari awal saya bilang sama Pak Prabowo, Pak, saya akan dukung Bapak sebagai calon presiden. Tapi syaratnya satu, saya nggak mau orang-orang yang Islam aliran keras, entah dari manapun, itu berada di lingkungan Bapak. Saya nggak mau orang seperti 212 berada di lingkungan Bapak. Coba Anda bayangkan, kalau orang-orang kayak saya nggak masuk di lingkungan Pak Prabowo umpamanya, orang-orang Islam aliran keras, besok masuk istana, tahu-tahu takbir, bubar negara. Teman-teman, proklamasi 17 Agustus tahun 1945 itu memiliki saham yang kuat dari pertemuan-pertemuan dan perjuangan para ulama. Karena itulah teriakan takbir yang digerakkan oleh Bung Tomo dari Surabaya itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terjemahan takbir itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Kalimat Allah yang maha kuasa itu Negara Kesatuan Republik Indonesia mengapresiasi dan menanamkan dalam undang-undangnya. Baca pembukaan Undang-Undang Dasar. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kalimatnya Allah, tidak ada yang lain lagi. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi keinginan luhur itu diletakkan di akhir setelah Allah yang maha kuasa. Karena dari dulu itu memang punya keinginan luhur, pengen merdeka, tapi belum dapat. Siapa kemudian yang mempercepat keinginan luhur itu? Allah yang maha kuasa. Meskipun akhirnya amnesti dari Presiden ke Gus Nur tidak terrealisasi, tapi niat baik dari Presiden Prabowo itu jelas sudah ada. Mungkin karena waktu yang singkat jadi keburu, Gus Nur keluar sendiri tanpa amnesti tersebut, bukti bahwa Ahmad Dhani juga mengundang Ustadz alumni 2. 12 ini juga membuktikan bahwa Hizbun masih terjaga silaturahim, meskipun Ahmad Dhani sudah masuk dalam lingkaran kekuasaan. Walaupun selama saya di penjara itu, ketika 3 bulan saya menjelang bebas, itu sebenarnya saya dapat gerasi. Bukan gerasi, amnesti. 3 bulan saya menjelang bebas, itu Bapak Habibur Rahman, itu ketua DPR komisi berapa itu, saya lupa pokoknya. Komisi 3 kan. Nah, beliau telepon saya, WA saya lewat ajudannya. Gus Nur kirim dokumen-dokumen yang mendukung, insya Allah Gus Nur akan diajukan dapat amnesti dari Prabowo.